Halo sahabat YouTube, salam gaspol dari Bali bersama Nathan Adventure kembali. Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk kembali berkunjung dan melihat bagaimana situasi dan kondisi di musim menjelang Lebaran, menjelang libur Idul Fitri yang ada di Bali. Saat ini saya mengajak teman-teman untuk melihat dan mengetahui bagaimana situasi puncak yang ada di Bali, yaitu di sepanjang jalan menuju ke area Bedugul dan di sepanjang pinggir Danau Beratan. Kali ini kita sudah berada atau sedang menuju ke daerah Bedugul, dan kita bisa lihat di sepanjang jalur ini untuk kondisi jalan itu memang masih sepi, belum begitu ramai, karena memang kita masih melihat dan memantau situasi ini di H-3 jelang libur Lebaran ataupun di hari Raya Idul Fitri saat ini. Nah, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Nathan Adventure, jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman dapat video update terbaru saat Nathan Adventure upload video. Oke sahabat Nathan, kita akan terus naik ya, dan kita semua tahu bahwa memang untuk kondisi di jalur menuju ke daerah Bedugul ataupun menuju ke daerah Singaraja ini, untuk kondisi jalan itu sudah mulai bagus dan tertata rapi, dan sudah semakin banyak ada perbaikan-perbaikan sehingga untuk tamu ataupun wisatawan domestik yang ingin main ke sini itu jalannya sudah mulai bagus. Nah, saat ini kita memang tidak begitu beruntung karena memang cuaca agak sedikit mendung, dan kita bisa melihat di sekitar area kita memang cuacanya agak mendung ya. Kalau kita jalan-jalan ke Bedugul itu dipastikan pada siang hari itu pasti akan turun hujan, kalau tidak di pukul 1 ataupun di pukul 2 siang harinya. Nah, itu memang sudah jadwal musiman ya teman-teman, karena memang kita berada di daerah puncak. Jadi buat teman-teman yang ingin healing atau menikmati udara segar, jadi sangat cocok untuk main ke daerah Bedugul. Jadi saat kita di sini, kalau kita rasakan udara luar itu sudah mulai sejuk teman-teman. Jadi udara di luar di saat ini itu sudah range-nya di antara 25 derajat sampai 26 derajat. Jadi cukup sejuk untuk di pagi hari ini. Nah, kita bisa melihat jadi situasi kendaraan yang berlalu lalang di area jalur sepanjang daerah Bedugul atau dari Tabanan menuju ke Singaraja ini tidak begitu ramai. Sebagai informasi buat teman-teman yang belum pernah main ke daerah Bedugul atau di sepanjang jalan Bedugul ini, di sebelah kanan kita ini merupakan salah satu hotel yang mangkrak yang sudah sempat beroperasi tapi memang sudah tutup lama, dan hotel ini menjadi salah satu hotel angker yang ada di Bali, dan juga merupakan salah satu hotel yang sangat angker yang ada di Indonesia. Kalau kita perhatikan, jadi di sepanjang jalan ini yang kita lalui itu belum begitu banyak ada coffee shop ataupun tempat-tempat nongkrong yang hits, yang seperti kalau kita perhatikan di sepanjang jalur di daerah Kintamani ya teman-teman. Karena di review kita sebelumnya untuk di sepanjang jalur Kintamani, di pinggiran tebing atau di pinggiran yang menghadap ke Danau Batur itu sudah sangat banyak ada coffee shop, ada tempat nongkrong yang menjadi tujuan wisata baik itu yang domestik ataupun mancanegara teman-teman. Nah, namun kita bisa lihat ya, untuk perkembangan di Bedugul ini sendiri itu tidak begitu sepesat yang ada di Kintamani Bali. Jadi memang di daerah ini cukup lambat perkembangan wisatawannya ataupun tempat wisata, karena memang di sini belum begitu banyak ada investor, baik itu investor lokal ataupun investor yang dari luar teman-teman. Jadi memang perkembangannya tidak begitu secepat yang ada di Kintamani. Di sepanjang jalur menuju ke Bedugul atau menuju ke Danau Beratan ini jalurnya menanjak terus ya teman-teman. Jadi pastikan kendaraan teman-teman itu kondisinya fit, baik itu rem ataupun kondisi yang lainnya ya. Jadi teman-teman aman dalam berkendara. Nah, kalau kita lurus lagi di sebelah kiri kita ini merupakan objek wisata atau salah satu tempat perhentian istirahat sekaligus tempat untuk memetik buah stroberi. Nah, jadi memang di sepanjang daerah Bedugul ini ciri khas buahnya yang sangat terkenal yaitu buah stroberi teman-teman. Jadi di sini ada yang menjual kiloan, baik itu sudah di pack di masing-masing packnya, dan ada juga yang memang bisa teman-teman langsung petik dari pohonnya langsung. Oke sahabat Nathan Adventure, kita akan gaspol terus menuju ke daerah Bedugul dan di sepanjang jalur Danau Beratan.
Nah, di sebelah kanan kita bisa lihat ada pembatas baru. Nah, ini merupakan yang baru update yang sudah selesai yang ada di jalur ini, karena memang sempat terjadi tanah longsor dan menimbulkan cukup lama dan cukup panjang. Kalau jalanan di sini cukup padat, maka akan macet teman-teman, karena memang di sana terjadi jalur dijadikan satu arah ya teman-teman. Jadi memang kalau itu sudah selesai, jadi jalur di sini kita pastikan saat hari raya Lebaran ataupun Idul Fitri tahun 2022 ini pasti sangat lancar. Kalau kita perhatikan ya, kita lihat di kanan kita juga ada salah satu tempat untuk santai-santai, tapi belum begitu bagus tempatnya teman-teman. Dan kalau di sebelah kiri ini merupakan tempat untuk perhentian bis ataupun restoran yang dipakai biasanya oleh tamu domestik. Nah, kalau kita lihat juga di sepanjang jalan ini, padahal memang tempatnya cukup bagus ya, tebing-tebing di sebelah kanan ini, cuman belum begitu dimanfaatkan dengan baik oleh investor lokal ataupun investor-investor lain melihat hal ini. Nah, di sebelah kanan kita ini juga ada salah satu coffee shop yang cukup bagus yang nanti kita akan review ya di next video. Nah, itu kalau kita lihat itu cukup rame dan cukup hit, dan tempatnya juga sangat bagus teman-teman. Nanti kita akan review ya, dan kita juga bisa melihat di sepanjang jalan ini sebelum menuju shortcut pertama yang akan kita lalui itu kondisi jalanan sudah mulai agak padat dan agak rame ya. Nah, karena memang di depan kita ini ada perhentian, seperti di kiri kita ini ada Indomart yang merupakan perhentian buat wisatawan yang dari Denpasar ataupun dari daerah-daerah yang datang ke sini. Nah, di sebelah kanan itu ada tempat makan juga yang cukup terkenal di Bali. Nah, di sebelah kiri kita ini juga ada Alfamart yang merupakan tempat perhentian juga buat pengendara ataupun pelancong yang menuju ke daerah Bedugul ataupun ke sekitaran yang ada di Danau Beratan. Nah, ini merupakan shortcut pertama yang kita lalui, yang merupakan shortcut yang sudah lama dibangun teman-teman. Dan kalau kita terus ikuti jalur ini menuju ke Singaraja, itu juga ada beberapa shortcut yang sudah sangat bagus, dan juga masih ada perkembangan shortcut lainnya, sehingga nanti teman-teman yang ingin main ke Singaraja ataupun jalan-jalan menuju ke Singaraja itu sudah semakin baik ya, tidak banyak ada jalan yang bergelombang teman-teman. Jadi itu sudah mulai berangsur-angsur nanti pemerintah baik itu dari gubernur ataupun dari bupati itu sudah bekerja sama dengan baik oleh Pemprov Bali, sehingga jalur menuju ke Singaraja itu akan lebih baik lagi. Nah, kalau kita lihat juga di depan kita ini merupakan yang awalnya dulu jalur dua arah, karena sudah ada shortcut yang kita akan lewat nanti dari yang ada di pinggir danau, sehingga di sini menjadi jalur satu arah teman-teman. Nah, kita bisa lihat ya, jadi memang jalurnya juga cukup lengang dan cukup lebar, dan memang hari ini memang situasinya belum begitu ramai yang kita bisa lihat disaksikan hari ini ya teman-teman. Oke sahabat Nathan Adventure, kita akan terus gaspol ya menuju ke daerah Bedugul dan di sepanjang Danau Beratan. Nah, buat teman-teman yang sering lewat sini, biasanya waktu sebelum adanya shortcut, di sini banyak sekali juga ada pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan, baik itu jualan buah ataupun jualan kelinci, teman-teman. Nah, seperti di kiri kita ini, jadi memang biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk berjualan ataupun mencari nafkah ya. Nah, karena memang di sini jadi satu arah, jadi itu sebagai pertimbangan juga dari pedagang ataupun penjual untuk relokasi ya untuk jualannya, karena memang jalurnya jadi agak sepi teman-teman. Nah, kalau kita terus lurus, nah ini merupakan jalan turunan, dan sebentar lagi kita akan sampai di persimpangan yang menuju ke arah Bedugul, yang menuju ke arah danau. Dan kalau kita belok kiri nanti di depan itu menuju ke arah tempat wisata-wisata yang sangat hit yang ada di Bedugul, Bali. Nah, di depan kita akan belok kanan,
kita akan menuju ke arah danaunya dan kita nanti akan melihat ya bagaimana situasi dan kondisi di pinggir Danau Beratan, dan juga kita akan melihat nanti jalur shortcut yang ada di pinggir danau teman-teman, dan itu merupakan jalur shortcut terbaik ya kalau menurut saya, karena memang jalurnya langsung berada di tepi danau. Jadi kalau teman-teman nanti bisa saksikan, itu jalurnya sangat indah karena saat kita lewat dari shortcut itu kita akan melihat pemandangan danau yang sangat indah diiringi dengan tebing-tebing yang diselimuti oleh awan-awan ataupun kabut. Nah, ini juga merupakan jalur dua arah awalnya, tapi karena sudah ada shortcut, jadi ini menjadi jalur satu arah. Tapi tetap teman-teman harus waspada karena memang penduduk lokal di sini biasanya tetap agak sedikit melanggar ya teman-teman. Jadi tetap ada motor-motor yang menyimpang yang tetap melanggar menuju ke jalur arah balik kita ini. Nah, di depan kita ini kita bisa melihat di sepanjang kanan kita ini juga ada tempat-tempat makan seperti bakso, mie ayam, dan yang lainnya. Nah, di depan kita ini adalah persimpangan. Kalau kita ke kiri itu menuju ke jalur Singaraja. Nah, kita akan belok sementara ke sini teman-teman. Ini merupakan jalur shortcut kedua yang kita lalui saat ini. Nah, seperti yang saya info, di kiri kita ini adalah Danau Beratan yang sangat indah, yang kalau teman-teman nanti lewati langsung itu akan terasa sangat sejuk dan sangat indah teman-teman. Kita bisa lihat ya, perbukitan diselimuti oleh awan-awan yang sangat indah. Nah, jalur ini juga shortcutnya cukup panjang, dan memang shortcutnya ini cukup baru dan jalan juga tertata rapi teman-teman. Jadi memang di sebelah kanan ini juga masih ada perbukitan-perbukitan. Jadi belum ada seperti villa ataupun hotel-hotel yang dibangun oleh investor. Padahal ini memang view yang sangat bagus teman-teman ya, karena memang tepat berada di depan danau. Nah, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun ke depan para investor baik itu lokal maupun luar itu mulai melirik daerah-daerah ini sehingga perekonomian yang ada di Tabanan itu mulai kembali membaik dan semakin baik sehingga Tabanan semakin maju lagi. Nah, kalau ini kita sedang berada di jalur pinggir danaunya teman-teman. Tadi kalau kita sudah lewati shortcut di pinggir danau, nah kita akan menuju arah balik. Nah, kalau di sini jalurnya cukup padat karena memang juga cukup banyak ada tempat-tempat objek wisata. Seperti di kanan kita ini biasanya kalau wisatawan lokal itu memanfaatkan tempat-tempat parkir untuk melihat pemandangan danau, dan juga ada penyewaan pancing sambil menikmati bakso ataupun mie ayam dan makanan-makanan yang ada di pinggir danau ini teman-teman. Kalau di sepanjang ini juga cukup padat ya untuk penduduknya. Jadi kita bisa lihat di kanan kiri ini tidak ada space untuk bangunan kosong yang bisa dimanfaatkan oleh investor untuk membuat coffee shop ataupun tempat-tempat nongkrong yang hit. Nanti agak lebih ke utara atau lebih berjalan menuju ke Singaraja itu beberapa nanti kita akan lihat seperti apa perkembangan kondisinya ya teman-teman. Nah, kalau kita terus menuju ke arah ini, ke arah Singaraja, kita bisa lihat ya semakin dekat dengan gunung-gunung ataupun perbukitan, dan kita juga bisa lihat sudah mulai ada beberapa tempat-tempat yang menjadi sangat hit dan tempat-tempat perhentian itu seperti Alfamart, Indomart. Dan kalau kita melihat ya di daerah ini, di jalur ini itu juga ada tempat-tempat hit seperti Rumah Gemuk yang merupakan tempat makan yang lagi populer juga. Dan kalau kita lurus terus, di samping kanan kita juga ada banyak jalan-jalan masuk yang teman-teman nanti bisa telusuri. Itu juga ada di sebelah kanan kita ini ada Rumah Coklat. Nah, kalau kita info tadi, jalur-jalur masuk itu merupakan jalur-jalur villa yang dekat dengan danau. Dan kalau kita lurus lagi, yang pernah kita review itu ada Pondanu juga. Nanti kalau teman-teman yang ingin main ke Pondanu itu tempatnya juga sangat keren. Oke, sahabat Nathan Adventure, itu ya review kita kali ini tentang bagaimana situasi dan kondisi dari Jalan Batu Riti yang kita lalui tadi menuju ke arah Bedugul. Dan kita juga sudah lewati arah Bedugulnya dan Danau Beratannya. Dan kita juga saat ini sudah melewati Danau Beratan. Dan kalau kita terus lurus lagi, ini jalur menuju ke Singaraja.
Nah, buat teman-teman nanti yang ingin main ke sini, seperti ini ya kondisi dan situasinya. Mudah-mudahan di Lebaran tahun 2022 ini Bedugul menjadi salah satu tempat objek wisata favorit buat penduduk lokal ataupun tamu-tamu domestik, sehingga perekonomian Bali khususnya Tabanan itu mulai menggeliat sehingga Tabanan kembali pulih dari sisi ekonominya. Oke sahabat Nathan Adventure, demikian review kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini, dan terus update dan terus menonton video Nathan Adventure selanjutnya. Terima kasih.